senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di Tribun Pastori, dan seperti biasa kalian yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, dan kalian boleh bertanya seputar tema yang sudah kita sounding di sosial media kami, tentunya di kolom komentar aja, nanti bakal kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa 15 bulan lagi atau lebih tepatnya di November 2024 masyarakat Indonesia itu akan dihadapkan dengan pesta demokrasi, pemilu, pemilihan umum ya, atau pilkada di 2024, dan tentunya ini menjadi hari atau momen yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak tentunya. Dan jelang pilkada 2024 ini Tribuners, ada satu survei yang baru saja diumumkan beberapa hari yang lalu, ini juga mendapatkan respon yang bervariasi begitu ya dari Tribuners, tentunya khususnya yang ada di Provinsi Maluku. Nah, yaitu berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia DENI JA, ini elektabilitas Jeffrey Rahwarin bahkan melampaui dua petahana sekaligus yang ada di Provinsi Maluku. Selebihnya nanti kita bahas ya lebih jauh, kenapa kok bisa begitu, pertanyaan yang kemudian muncul Tribuners. Kita akan bahas kali ini dengan Direktur Konsultan Citra Indonesia LSI DENI JA, Bang Aji Alfarabi. Ya, nggak salah kan? betul namanya. Baik, ini ada Bang Aji di sini yang bakal kita obrolin seputar dengan hasil survei yang baru-baru ini dilakukan di 2023, tepatnya di bulan Juli ya Bang ya. Dengan Bang tentunya dengan narasumber kami. Saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners yang mungkin baru saja bergabung, jangan lupa pertanyaannya langsung dikirimkan aja di comment section, nanti bakal kita bahas. Saya mau ke Bang dulu. Abang gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, ada kesan-kesan gimana gitu ya di menjelang momen politik ini? Ya, kesannya mulai panas ya. Mulai panas. Mulai panas, sudah terasa hawa-hawanya gitu ya. Apalagi setelah rilis survei ya. Betul. Mungkin hawa politiknya mulai makin panas. Makin panas. Oke, kita obrolin dong tentang hasil survei kemarin yang sudah dirilis ke publik ya. Boleh dijabarkan kembali nih mungkin untuk Tribuners yang melewatkan informasi perilisan kemarin. Hasilnya seperti apa? Oke, jadi makasih Mbak Ajeng ya. Halo Tribuners ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di tempat yang indah ini untuk bisa berbagi ya ke masyarakat Maluku mengenai hasil survei kita. Jadi kita melakukan survei ya, survei periodik ya, selama 3 tahun. Jadi setahun ada 3 kali survei yang kita kerjakan, di tahun 2021, kemudian 2022 dan 2023 ya, dengan waktu yang berbeda ya. Di 2021 saat itu kita mengambil data di bulan Juni 2021, kemudian Agustus 2022 dan sekarang di bulan Juli 2023. Dan hasilnya memang mengejutkan ya. Jadi 15 bulan menjelang Pilkada Provinsi Maluku 2024, ternyata petahana saat ini Pak Murad Ismail ya, elektabilitasnya sudah dilampaui oleh penantang baru atau newcomers ya. Newcomers ya, atau bahasa di politiknya challenger ya. Penantang ya. Jadi kita lihat ada pesona penantang yang muncul ya, yaitu Pak Jeffrey Rahwarin, walaupun selisihnya tipis ya. Di survei kita di bulan Juli 2023 menunjukkan Pak Jeffrey di angka kurang lebih 18,7%, kemudian Pak Murad di angka 18,4%. Jadi selisih beda tipis. Namun yang menarik adalah memang kalau secara teori maupun pengalaman kita ya, namanya petahana harusnya memang elektabilitasnya jauh di atas itu ya. Jadi dalam survei yang kita kerjakan, sering kita kerjakan di hampir semua daerah di Indonesia, ya rata-rata petahana itu ketika kita buat simulasi dengan semua nama yang mungkin muncul ya, potensi nama-nama yang muncul, itu rata-rata angkanya di atas 40%, paling minimal. Paling minimal 40%, tapi bahkan ini jauh dari angka 40%. Jauh dari angka 40%. Baik. Bahkan kalau kita buat kategori petahana yang kuat, dari pengalaman kita hampir di atas 90% menang kembali, itu rata-rata petahana yang elektabilitasnya di atas 50%. Nah, sehingga
ini menjadi warning tentunya buat petahana ya, karena dukungan publik saat ini ke beliau cukup rendah. Baik, Ya. mungkin kita akan menelusuri lebih jauh terkait dengan apa sih yang menyebabkan petahana ini kemudian elektabilitasnya turun begitu jauh begitu dan tidak meningkat dari ketiga kali survei itu dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 seperti apa? Ya kalau kita lihat datanya, memang di survei kita di tahun 2021 angka Pak Murad tuh hanya di 21%, ya. Kemudian di 2022 tidak terlalu berbeda jauh di angka 22% dan di 2023 turun di angka 18%, ya. Jadi ini kemudian sinyal bahwa angka yang kemarin kita rilis saat ini Pak Murad ya dikalahkan oleh penantang challenger Pak Jeffrey, ini bukan angka yang mendadak muncul, tapi angka yang sudah kita pantau, kita potret dan sudah kita baca 2 tahun yang lalu ya. Di saat survei kita di tahun 2021 itu menunjukkan bahwa Murad di bawah 30%, ya. Kita punya pengalaman dulu di tahun 2016-17 ketika pilkada 5 tahun yang lalu ya. Kita melakukan survei juga di Maluku. Saat itu masih sama kondisinya, ada petahana saat itu Pak Said Assagaf. Dan hasilnya Pak Said Assagaf ketika kita survei kita lakukan dengan banyak nama, ya kurang lebih 18-20 nama saat itu. Itu hasilnya Pak Bib itu di angka 41%. Jadi masih jauh meskipun pada akhirnya kalah ya. Jadi Pak Bib sebetulnya walaupun bukan petahana yang sangat kokoh, tapi lebih baik angka elektabilitasnya dibanding Pak Murad saat ini. Ya. Jadi itu yang menjadi catatan penting. Sementara memang kita lihat mengapa kemudian penantang tiba-tiba muncul dan menjadi kuat ya pesonanya, karena memang banyak faktor yang penyebab yang kita lihat. Sebelum kita masuk ke faktor penyebab, si penantang ini apa ya? Go up begitu ya, dan bisa beda tipis dengan petahana, 2 petahana sekaligus. Pasti Tribuners juga bertanya-tanya sebenarnya angka-angka ini nih didapatkan dari mana gitu. Metode apa kemudian yang diimplementasikan oleh pihaknya Abang untuk bisa mendapatkan hasil survei tadi? Iya, memang ini metode standar kita ya. Dari sejak tahun 2004 LSI berdiri ya, kemudian melakukan survei opini publik di Indonesia, metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling. Jadi multi-stage random sampling itu sebetulnya gabungan 2 metode random ya, satu stratified dan yang kedua classified. Jadi metode ini sebetulnya sudah teruji berulang-ulang bertahun-tahun ya, dari tahun 2004 sebagai metode yang paling efektif, paling tepat, paling akurat untuk mengukur opini publik di Indonesia dengan model pengambilan responden yang memang sesuai dengan sistem kita ya. Karena kalau di Amerika ya itu biasanya orang menggunakan simple random sampling ya, karena database penduduk itu semuanya rapi, lengkap, sehingga gampang kalau kita mau melakukan survei dengan simple random sampling dengan acak yang bebas, kita bisa menentukan dan memilih responden yang dipilih dengan cara yang gampang. Kalau di kita butuh setelah kita membuat random mana desa-desa terpilih untuk melakukan survei, ya teman-teman harus datang ke desa itu meminta data semacam RT RW atau dusunnya, kemudian harus meminta data KK dulu karena data KK itu biasanya dipunyai oleh RT RW dan kemudian dipilih dengan cara random. Jadi memang metode multi-stage random sampling ini adalah metode yang selama ini kita yakini merupakan metode yang tepat, dan kita dari LSI hampir 2.400 sekian survei yang kita kerjakan dari tahun 2004 sampai sekarang, metode inilah yang paling akurat untuk bisa melihat, membaca pergerakan opini publik di masyarakat. Baik, kalau kita lihat dari catatan LSI, adakah memang rekor yang dicatat ya selama pemilu-pemilu yang dilalui ini? Sebetulnya kalau rekor kita gini Mbak ya, ada yang berkembang di masyarakat ya, karena kasus survei itu kan memang bukan kita klaim sebagai data yang pasti akan terjadi seperti itu. Namun survei itu kan sebetulnya alat prediksi, alat untuk memprediksi bagaimana opini publik di saat survei itu dikerjakan. Jadi kalau kemudian
hasilnya berbeda dengan hasil survei, itu memang juga kadang terjadi. Di pengalaman kita dari sekian tadi 2000 sekian survei yang kita kerjakan dari tahun 2004, itu hanya 5% yang salah. Ya, artinya 90 sekian persen hasil yang kita prediksi semuanya benar. Ya, memang kadang ada juga beredar masyarakat, misalnya dulu prediksi kita di DKI misalnya ya, di putaran pertama Pak AHY dan Ahok yang masuk putaran kedua ya, Anies nggak masuk waktu itu, tapi hasilnya ternyata Anies yang masuk ya. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang terjadi, karena ada dinamika yang berkembang di masyarakat. Namun di putaran kedua kita bisa memprediksi dengan tepat ya di LSI ya, di saat ada beberapa lembaga lain yang memprediksi bahwa Ahok menjadi pemenang pilkada, LSI yang kemudian memprediksi bahwa Pak Anies yang akan menang di putaran kedua. Jadi kami punya record yang begitu panjang, begitu kuat, sehingga dalam konteks Maluku pengalaman kita juga sama. 5 tahun yang lalu di saat lembaga lain saat itu merilis bahwa Pak Said Assegaf yang memenangkan pilkada, 2 minggu sebelum pilkada dilakukan, kita merilis survei secara resmi, mengundang media semua datang, kita mengumumkan bahwa memprediksi Bapak Murad yang akan keluar sebagai pemenang pilkada saat itu. Dan itu juga terbukti. Terjadi ya, begitu terjadi. ya. Bahkan daerah yang susah di Maluku Barat Daya MBD, kita melakukan survei juga di tahun 2018 waktu itu, 2020, memprediksi bahwa bupati saat ini yang akan memenangkan pilkada di MBD, dan itu pun terbukti. Jadi walaupun daerahnya sulit, geografi yang sulit, tapi dengan metode yang tepat, dengan integritas, reputasi dari kelembagaan, kita mencoba menjaga itu, kita mempertanggungjawabkan, dan hasilnya bisa dibuktikan. Baik, ya kita balik lagi di hasil survei tadi. Ada berapa kandidatkah yang turut disurvei selain nama-nama yang anyar tadi? Ya, sebetulnya nama yang biasanya survei kita kerjakan, semua nama yang potensial pasti akan kita masukkan dalam survei. Jadi survei itu kita biasanya tanyakan dalam kuesioner, itu ada istilahnya open question ya, jadi pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu kita tanyakan tanpa memberikan kartu bantu. Jadi mereka menjawab secara bebas. Kita tanya siapakah, kalau pilkada Maluku dilaksanakan hari ini, di saat survei kita kerjakan, siapakah yang Bapak Ibu pilih. Kemudian muncullah nama-nama yang secara terbuka disampaikan oleh publik. Setelah itu biasanya kita lanjut di pertanyaan tertutup dengan memberi kartu bantu, dengan list nama-nama yang mungkin akan muncul. Jadi dalam survei yang kita kerjakan di Juli 2023 kemarin, ada 18 nama yang kita uji. 18 nama. 18 nama yang kita uji, semua yang berkembang di masyarakat maupun di media yang mungkin akan maju. Ya, walaupun mereka belum declare akan maju sebagai calon gubernur, namun kita melihat potensi-potensi mereka untuk maju. Jadi biasanya pasti petahana kita masukin tuh. Pasti. Gubernur, wakil gubernur kita masukin. Bupati-bupati, wali kota kita masukin dalam pertanyaan. Kemudian calon-calon lain yang mungkin muncul kayak misalnya Pak Jeffrey kita masukin, Pak Febri Tetelepta kita masukin, Pak Said Lato Konsina kita masukin. Semua nama yang muncul di publik kita masukin untuk diuji seberapa besar popularitas mereka, pengenalan mereka, seberapa besar elektabilitas mereka. Sehingga memang kadang publik ketika melihat angka survei kan biasanya hanya melihat angka elektabilitas. Tapi sebenarnya banyak data yang bisa kita lihat. Karena elektabilitas itu sebetulnya sebuah hasil, ya, ujung dari faktor-faktor yang lain. Salah satu faktor yang penting adalah popularitas. Karena teorinya memang kecil kemungkinan pemilih itu memilih kandidat yang dia tidak kenal. Gitu ya. Jadi semakin dikenal publik, maka chance dia untuk dipilih juga makin besar. Kesempatan dia untuk dipilih juga makin besar. Baik. Cara garis besar dari 18 kandidat yang disurvei, hasilnya jika dibandingkan dengan 3 kandidat yang tadi sudah disebutkan di atas, apakah ada perbedaan yang signifikan begitu? Ya, kita lihat, kita membagi kategori, 2 kategori sederhana aja. Karena ini ada petahana, maka kita buat kategori pertama adalah petahana. Petahananya adalah Pak Murad dan Pak Barnabas Orno. Kategori kedua adalah penantang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari angka itu yang kita rilis kemarin, maka pertama memang mengapa tadi saya sebut sebagai sebuah fenomena yang mengejutkan, karena sebagai penantang baru Pak Jeffrey bisa mengalahkan 2 petahana sekaligus, ya. Pak Murad sebagai gubernur maupun Pak Wagub sebagai gubernur itu dikalahkan oleh Pak Jeffrey, ya. Kalau nama-nama lain setelah data yang kita temukan semuanya masih rendah di bawah 10%, sehingga
kita kemudian menyimpulkan bahwa per hari ini Pilkada Maluku dalam konteks persepsi dan opini publik saat ini, Pilkada Maluku adalah pertarungan head to head antara Pak Murad dengan Pak Jeffrey ya. Nah, bahkan ada yang istilahnya ini pertarungan jenderal nih, karena dua-duanya backgroundnya dari TNI Polri ya, satu dari Polri dan satu dari TNI. Jadi ini yang kemudian kelihatan. Namun menariknya dari tracking survei yang kita kerjakan, angka elektabilitas Pak Jeffrey itu bukan tiba-tiba 18% ya. Karena di tahun 2021 saat itu Pak Murad masih nomor 1 waktu itu ya. Walaupun cuma di angka 21%. Nomor 2 masih Pak Barnabas Orno ya sebagai wakil gubernur. Pak Jeffrey itu saya lupa, kurang lebih di urutan ke-6 atau ke-7. Ya masih ada waktu itu ada Abdullah Fanat, masih ada Abdullah Tuasikal, ada Richard Lohana Pesi saat itu ya. Nah, Pak Richard juga menarik karena 2 kali survei kita sertakan Pak Richard di 2022. Namun setelah kasus beliau di 2023 ya kita tidak masukkan Pak Richard lagi ya, kan tidak mungkin lagi untuk maju. Jadi memang ini yang terjadi. Jadi kami melihat bahwa ketika petahana yang trennya sudah mulai terlihat redup dari tahun 2021, memang saat itu belum ada penantang yang kemudian berani muncul. Ya, selama 2 tahun ini harusnya kan potensi ini adalah potensi para kepala daerah. Mereka punya wilayah, mereka dipilih melalui pilkada. Namun kita melihat sampai 2 tahun, gak ada satupun bupati atau kepala daerah yang berani menyatakan diri untuk maju dan melakukan sosialisasi. Ya, saya nggak tahu sebabnya apa. Kalau dari hasil kualitatif yang kita lakukan, infonya ya mereka menjaga silaturahmi lah dengan Pak Gubernur misalnya ya. Atau ada yang juga menyatakan bahwa mungkin takut dengan Pak Gubernur sehingga selama 2 tahun mereka tidak muncul melakukan sosialisasi. Hanya Pak Jeffrey yang selama 2 tahun melakukan sosialisasi melalui terbahan ruang publik maupun kegiatan yang lain. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah memang Pak Jeffrey mampu membangun contrasting menjadi pembeda ya. Jadi seakan-akan orang melihat bahwa antitesisnya Pak Murad adalah Pak Jeffrey ya. Dengan dua-duanya basic dari TNI Polri, namun dengan karakter yang berbeda ya. Satu dengan karakter yang betul menggebu-gebu, sementara satu dengan karakter yang lebih santun ya. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi image di publik. Apalagi memang Maluku historis punya pemimpin dari 2 kalangan ini. Satu dari kalangan tentara, satu dari kalangan Polri. Sehingga memang persepsi, tapi ini lebih ke persepsi personal, bukan persepsi terhadap institusi ya. Karena institusi itu jauh dari persepsi pemilih ya, tapi lebih ke karakter personal. Orang melihat Pak Jeffrey adalah antitesisnya Pak Murad. Itulah yang berkembang sehingga memang membuat posisi Pak Jeffrey per hari ini lebih terlihat lebih mempesona ya dibanding penantang yang lain. Ini menarik Bang. Seperti yang tadi disampaikan bahwa di antara 18 kandidat yang turut disurvei juga ada kepala-kepala daerah yang mana mereka punya power sendiri di daerah masing-masing begitu. Dan mereka juga punya kesempatan ketika mau fight di level yang lebih tinggi. Namun adanya ketakutan dalam tanda kutip dan menjaga silaturahmi sebagainya itu menjadi kesempatan si Rahwarin ini untuk bisa melampaui si kedua petahana kita ini. Dan apakah ini juga menjadi alasan dibalik hasil survei yang dari tahun ke tahun di mana dia semakin nanjak itu? Iya, pertama faktor ada 2 hal, ada faktor internal, faktor eksternal. Internal adalah faktor di dalam kerja-kerja pemenangannya Pak Jeffrey sendiri ya. Nah, faktor eksternal ini yang faktor artinya di luar yang bisa dikontrol oleh Pak Jeffrey ya. Kalau faktor eksternal saya pikir memainkan peranan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena di mana-mana memang ketika petahana itu meredup ya, orang kemudian punya naluri yang alamiah ya, ingin adanya perubahan, ingin ada orang baru ya. Dan itu terlihat dalam survei kita ya. Pertama memang tingkat kepuasan publik terhadap Pak Murad sebagai petahana ini di bawah 50% ya. Kalau kita contohkan misalnya dalam konteks nasional Pak Jokowi ya, itu tingkat approval rating terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden itu di atas 80%. Ya, makanya wajar sekarang kalau kita lihat di berbagai media banyak kemudian muncul bahwa para capres ini merebut
ingin merebut pengaruhnya Pak Jokowi. Karena memang Pak Jokowi itu punya tingkat kepuasan publik yang begitu tinggi ya. Dan kepuasan publik ini bukan hanya hasil dari kinerja. Karena dalam konteks Indonesia, pemilih kita itu memang banyak pemilih yang emosional. Orang nggak hanya melihat hasil kerja, tapi juga melihat faktor personal. Personality Pak Jokowi ini yang kemudian menarik ya. Dia sering turun, menyapa masyarakat, sering selfie sama masyarakat, terlihat nggak ada sekat, turun bagi sepeda ke pasar dan lain-lain. Itu memunculkan kesukaan publik terhadap terhadap Pak Jokowi. Sehingga ketika ditanya kepuasan, mereka yang menjawab puas itu sebetulnya gabungan antara hasil kerja sama persepsi personality. Nah, itu yang kuat. Apakah itu ya tidak dilihat di sosok Murad daripada koresponden ini? Ya, kalau kita lihat dari hasil itu, berarti kan mengkonfirmasi bahwa ada persepsi personality yang kurang, ya. Walaupun memang tidak mungkin 100% ya. Artinya memang ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi memang berita buruknya buat Pak Murad, yang tidak suka lebih banyak dibanding mereka yang suka, ya. Jadi akhirnya tingkat kepuasan terhadap Pak Murad itu di bawah 50%. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mayoritas juga menganggap Pak Murad ini dianggap tidak berhasil sebagai gubernur. Ya. Ketika tanya apakah Bapak Ibu menilai seberapa cukup berhasil atau tidak berhasil Pak Murad sebagai gubernur, banyak yang menjawab tidak berhasil. Kemudian isu soal kemiskinan ya, Maluku status provinsi termiskin keempat misalnya, itu kemudian menjadi salah satu faktor juga ya, karena ini merupakan salah satu janji kampanye Pak Murad di Pilkada tahun 2018. Jadi faktor eksternal ini yang kemudian ketika orang mulai persepsi terhadap pemimpinnya mulai buruk, persepsi terhadap kinerja mulai buruk, inilah kemudian memunculkan sebuah atmosfer, sebuah keinginan ingin ada yang baru. Nah, sehingga disitulah kesempatan, sebetulnya kesempatan buat semua calon gubernur. Ya, ketika Pak Murad turun, ini penantang ini harusnya melihat ini sebagai kesempatan. Siapapun, Pak Jeffrey atau Pak Febri, ya, atau Pak Ramli, Pak Abdullah Tuasikal, dan nama-nama yang lain harusnya melihat ini sebagai kesempatan. Nah, memang saya melihat bahwa ini yang lain kalah cepat aja. Pak Jeffrey udah duluan 2 tahun yang lalu sudah melakukan sosialisasi. Bahkan ada yang viral kemarin sempat di Tanah Suci juga itu viral banget. Oh iya. Lanjut Bang. Siap. Jadi yang lain kalah cepat. Ya, yang lain mungkin masih menunggu mungkin menunggu momentum atau mungkin juga ya tadi faktor tadi dari hasil riset-riset kualitatif kita memang banyak yang menyatakan bahwa ya mungkin menjaga silaturahmi atau tadi ya segan sama Pak Murad karena mereka bupati ya, Pak Murad gubernur, jadi menghargai itu, nggak mungkin mendeklarasikan diri atau melakukan kampanye ya. Sehingga dalam 2 tahun Pak Jeffrey lebih cepat bergerak melakukan sosialisasi sehingga memang beliau mampu menampung pemilih yang kecewa terhadap Pak Murad. Jadi pemilih yang kecewa, yang nggak suka, ini sudah istilahnya sudah mengalir dulu ke Pak Jeffrey ini. Baik Bang. Ini yang menarik. Baik Bang. Seperti yang tadi Abang sampaikan juga bahwa ini sudah dilihat dari hasil survei tadi head to head kan, jenderal dan jenderal dari 2 instansi riwayat instansi yang berbeda begitu. Apakah dari hasil survei itu juga bisa dilihat membandingkan keduanya? Si Jeffrey Rahwarin ini punya kesempatan menggait semua pendukung sebelumnya yang mungkin sudah kecewa dengan ketidakberhasilannya Murad yang disampaikan dalam hasil survei itu, dan kesempatan buat Rahwarin mungkin di survei berikutnya ataupun nanti di Pilkada 2024 ini bisa mendapatkan posisi itu. Ya, gini, kalau kita mengacu pada Pilkada 2018, saat itu kan Pak Murad menang bukan di atas 50%, ya. Artinya kan 3 calon saat itu ya, ada Pak Said Sagaf, ada Pak Murad dan satu lagi Pak Herman ya, Herman Kudubun. Ya, Pak Murad memenangkan pilkada dengan angka yang tidak mayoritas, ya, dengan tidak mayoritas. Artinya mayoritas yang lain, pemilih yang lain itu kan memilih 2 kandidat yang lain. Ya, memilih Pak Said Sagaf dan memilih Pak Herman Kudubun, ya. Nah, sekarang pemilih Pak Murad ini ya, ketika mereka kecewa, lari dari Pak Murad, ya berarti kan
dukungan beliau akan semakin berkurang. Karena pemilih yang tidak memilih beliau di Pilkada 2018 itu kan artinya lebih kecil kemungkinannya untuk memilih Pak Murad, ya. Walaupun ada, tapi angkanya pasti lebih kecil. Yang harus dipastikan adalah pemilih yang lama. Ini persoalannya adalah pemilih lama Pak Murad juga banyak yang sudah meninggalkan Pak Murad. Ini yang menjadi PR Pak Murad. Kemudian dalam berbagai isu politik kita juga berbincang-bincang, banyak juga mereka yang dulunya menjadi timnya Pak Murad sekarang sudah keluar dari Pak Murad. Itulah sebetulnya tantangan petahana. Ya, jadi sebetulnya dalam setiap pilkada, ya, petahana itu selalu akan menjadi front runner, ya, selalu menjadi yang terdepan karena dia memiliki sumber daya, ya, memiliki sumber daya, memiliki panggung, ya, expose media bisa secara intens beliau lakukan, ya, beliau punya semua instrumen yang bisa kemudian tetap menjaga beliau untuk bisa banyak peluang yang bisa digunakan. Ya. Tapi kalau kemudian tidak memaksimalkan ini, tidak menjaga konstituen beliau, petahana, ya, kemudian muncul kekecewaan-kecewaan, maka mereka yang dulunya menjadi pemilih petahana ini akhirnya lari. Ketika mereka lari, balik lagi sudah susah. Sementara untuk mengambil pemilih-pemilih yang dulu tidak memilih beliau, itu lebih susah lagi. Jadi inilah sebetulnya problem petahana. Sehingga kalau petahana kalau gagal, ya, tidak terpilih lagi, berarti memang ada masalah besar. Karena apa? Petahana itu walaupun kinerjanya tidak terlalu baik, tidak terlalu sempurna, ya. Tapi kalau dari sisi persepsi, ya, personalitinya bagus, ya, maka peluang untuk terpilih kembali itu sangat mudah, ya. Karena ya orang nggak kecewa kan. Tapi kalau orang udah kecewa ini agak susah, ya. Baik, saya mau ingatkan kembali nih Bang untuk Tribuners kami yang lagi pantengin kami di layar monitornya. Kalian boleh bertanya di kolom komentar, ya. Nanti bakal kita obrolin langsung dengan narasumber kami. Master of Studio, adakah pertanyaan di kolom komentar? Oke, seru ini obrolan kita, Tribuners. Kalian jangan mencak-mencak setelah ini, ya. Oke, Bang. Melihat peta politik saat ini, ya, Bang, ya. Mungkin berdasarkan hasil surveinya juga ataupun di kinerja-kinerjanya di LSI begitu, ya. Seperti apa di Maluku? Iya, memang kemarin waktu rilis saya sampaikan bahwa ini mungkin akan jadi heboh, ya. Karena kami memantau situasi di sini, belum ada survei sebelumnya yang merilis secara resmi ke publik atau ke media, ya. Sehingga ini menjadi heboh, apalagi hasilnya tadi mengejutkan, ya. Jadi pastinya muncul pro dan kontra terhadap hasil itu. Tapi saya pikir bahwa bagi timnya Pak Murad, ya, bahwa maupun tim yang lain, ya, bahwa waktu masih ada 15 bulan lagi, ya, 15 bulan menuju pilkada, ya. Memang posisi dengan status yang berbeda tadi antara newcomers atau penantang tadi dengan petahana, memang lebih diuntungkan adalah penantang, ya, karena dia tidak punya beban, ya, bisa kampanye secara lebih leluasa, apalagi dengan tingkat kekecewaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan saat ini. Namun masih ada waktu, saya pikir 15 bulan ke depan, ya, Pak Murad masih menjabat sampai Desember nanti, kan, ya, artinya masih ada waktu untuk melakukan mungkin perbaikan-perbaikan, ya, dan memang harus ada langkah-langkah yang luar biasa, ya. Kalau ingin mengembalikan istilahnya rebound kembali, elektabilitasnya bisa rebound kembali, itu mungkin butuh kerja ekstra keras, ya, dari Pak Petahana. Dan memang ya banyak hal yang harus diubah. Sehingga kita melihat bahwa dengan suasana yang muncul hari ini menunjukkan bahwa begitu ya bisa dibilang pemilih di Maluku ini rasional kok melihat pemimpinnya. Ya, buktinya dengan elektabilitas yang diraih oleh Pak Murad saat ini itu adalah hasil dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja. Artinya kan ketika mereka merasa tidak puas, kemudian akhirnya tidak memilih lagi, ya, atau berkurang dukungannya terhadap petahana. Sehingga ini yang kemudian harus dibaca oleh para calon gubernur ke depan, bahwa
apa yang jadi permasalahan yang ada di Maluku yang tidak bisa dituntaskan atau tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh petahana saat ini yang kemudian harus dikaji lebih dalam dan menjadi gagasan-gagasan apa yang akan dibuat ketika nanti menjadi gubernur. Baik. Yang kedua adalah apa yang menjadi persepsi personality terhadap petahana saat ini, itu artinya bahwa persepsi personality atau image yang terbangun di petahana saat ini itu tidak disukai oleh masyarakat Maluku, ya, sehingga kemudian berefek pada elektabilitas. Sehingga ini juga yang harus menjadi catatan buat para calon gubernur, ya. Baik, ini bisa dikatakan bahwa itu tantangan ya untuk para betul. petahana jika ingin rebound agar elektabilitasnya lebih tinggi atau betul. meningkat lagi seperti itu. Lalu bagaimana dengan Jeffrey Rahawarin ketika dia harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan elektabilitasnya atau kepercayaan publik terhadap dia sebagai calon gubernur di Pilkada mendatang? Saya pikir kita juga mengamati, kita juga lewat informasi yang berkembang, kemudian yang kita terima, kita coba menganalisa, ya, bahwa sebetulnya Pak Jeffrey juga kan belum terlalu intens, ya, melakukan turun langsung ke bawah ke masyarakat, karena jabatan beliau masih menjabat di dalam pemerintahan juga di Jakarta, ya. Artinya bahwa saya melihat ini menjadi tantangan juga, ya, bahwa dengan elektabilitas beliau saat ini, mungkin ke depan beliau juga harus lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya lebih intens, ya. Kedua adalah orang juga akan menunggu, ya, gagasan-gagasan baik dari Pak Jeffrey maupun calon gubernur yang lain, ya. Artinya memang harus ada gagasan yang kemudian itu menjadi wacana di Maluku, ya. Karena ada beberapa problem-problem yang saya pikir itu menjadi PR bersama, ya. Misalnya tadi salah satu penyebab mengapa dukungan terhadap Pak Gubernur rendah, karena publik menyalahkan Pak Gubernur terhadap status Maluku sebagai provinsi termiskin keempat. Ini menjadi tantangan. Sejak dulu Pak Said Assegaf juga dengan status yang sama. Artinya dalam 5 tahun nggak ada perubahan yang signifikan. Sehingga ini yang mungkin akan ditunggu oleh publik, sejauh mana Pak Jeffrey maupun calon gubernur yang lain mampu mendiskusikan soal ini, ya. Bagaimana menyelesaikan atau bisa mengubah status itu, ya, sehingga memang mungkin peringkatnya lebih baik, ya. Artinya angka kemiskinan berkurang, turun, sehingga itu juga memperbaiki peringkat di level nasional. Kemudian isu yang lain, isu lapangan kerja, ya. Pengangguran juga cukup tinggi di sini, ya. Dari data BPS juga menunjukkan cukup tinggi. Ini juga yang menjadi penting. Dalam survei yang kita lakukan kemarin, tadi saya lupa sedikit memberikan informasi ke publik bahwa isu ekonomi menjadi isu paling penting di Maluku, ya. Jadi kita tanyakan ke pemilih, ke responden di Maluku, menurut Bapak Ibu apa kira-kira masalah yang menjadi prioritas di Maluku? Mayoritas menjawab isu ekonomi, ya, 63%. Itu artinya hampir mutlak mereka menyatakan isu ekonomi. Dari isu ekonomi itu kalau kita detailkan lagi, kita tanya lebih khusus lagi, apa masalah yang paling khusus? Jawabannya adalah yang pertama soal lapangan kerja. Ya. Jadi masalah yang paling penting soal lapangan kerja. Jadi lapangan kerja ini cukup tinggi, di atas 40-an% menjawab lapangan kerja. Kedua, harga sembako yang mahal. Jadi murni isu ekonomi. Baru yang ketiga pendidikan dan kesehatan, yang keempat soal infrastruktur. Jadi lapangan kerja sendiri sudah 43%. Lapangan kerja itu dalam arti bahwa mayoritas pemilih di Maluku, ya, dan ini juga ada kaitannya sama generasi milenial, generasi Z, ya, yang kemudian isu utama juga isu lapangan kerja. Jadi soal bagaimana menciptakan lapangan kerja sehingga memudahkan masyarakat di Maluku untuk bisa mengakses lapangan kerja. Dan yang kedua, lapangan kerja dalam arti bahwa pemilih yang sudah punya kerja saat ini ingin mendapatkan lapangan kerja yang lebih baik, ya. Ini yang kemudian harus menjadi fokus dan perhatian para calon gubernur. Baik, berarti ini sudah bisa dijadikan ancang-ancang untuk para calon gubernur nanti di pilkada atau masa-masa kampanyenya, untuk bisa meraup sebanyak-banyaknya hati publik, terutama masyarakat yang ada di bumi raja-raja ini, Tribuners. Ya, Bang, satu pertanyaan terakhir. Respon seperti apa yang sering diterima oleh publik ketika rilis itu diberikan? Ya,
memang tadi saya sampaikan pasti banyak pro dan kontra. Orang yang merasa dirugikan pasti kontra, ya, dan orang yang merasa diuntungkan juga pro, akan menyampaikan pro. Itu terjadi bukan hanya di level Maluku, di level nasional juga sama. Ya, ketika kita merilis kemudian ada partai yang merasa bahwa wah ini hasil mereka kecil, pasti mereka kemudian menyalahkan hasil surveinya. Jadi ibaratnya, kalau ibarat pepatah, buruk muka cermin yang dirusak ini kan. Jadi kalau saya melihat bahwa itu harusnya menjadi bahan evaluasi, ya, bahan evaluasi bahwa apa yang menjadi kekurangan bisa dilihat, bisa diperbaiki. Yang kedua adalah waktu masih panjang, masih 15 bulan lagi. Saya pikir masih cukup waktu untuk bisa melakukan konsolidasi, melakukan sosialisasi. Jadi hasil survei itu sebagai referensi saja, tinggal bagaimana kerja-kerja dan konsolidasi di bawah. Dan menarik memang sedikit saya menyinggung bahwa dirilis kemarin kita, selain temuan tentang Pilkada Maluku, kita juga punya potret terhadap Pilpres 2024. Seperti apa tuh petanya di Maluku? Dengan 3 capres yang ada, memang saat ini Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding yang lain, ya. Ada 33% Pak Prabowo, kemudian posisi kedua ada Pak Anies, ya, Anies Baswedan ada sekitar 30%, baru kemudian Pak Ganjar sekitar 20%. Ini juga sama konteksnya, saya pikir masih panjang juga, 15 bulan lagi bisa ada perubahan-perubahan itu. Namun yang menarik kita lihat bahwa di Pilgub maupun di Pilpres ini ada 2 jenderal sama-sama yang unggul. Jadi ya ini unik, bisa kita mungkin akan pelajari lebih lanjut dalam survei berikutnya mengapa tokoh-tokoh berlatar belakang militer seperti ini cukup disukai di Maluku, ya. Mungkin begitu. Oke, Tribuners, setelah ini bisa kalian komen-komen lah ya, nanti kita akan follow up lagi ada apa yang bisa diangkat dari komentar-komentar kalian, karena kalian tidak punya kesempatan lagi untuk bertanya. Kita sudah mau mengakhiri obrolan kami di Tribun Bastory untuk sore hari ini. Oke Bang, sebagai closing statement di Bastory edisi hari ini, apa yang ingin disampaikan baik ke para calon gubernur yang nanti berpesta di Pilkada 2024 nanti ataupun ke masyarakat? Ya, yang pertama memang inilah opini yang terpotret di masyarakat. Suka tidak suka, kita harus menerima itu sebagai satu realitas yang terjadi. Karena survei dikerjakan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, bisa dipertanggungjawabkan lewat ilmu pengetahuan, ya. Memang kalau kita kemudian mengabaikan itu berarti kita tidak percaya terhadap ilmu pengetahuan, karena ini sudah terbukti di mana-mana, ya, survei bukan hanya di Maluku tapi hampir semua daerah di Indonesia, bahkan di dunia, ya, di negara-negara maju menggunakan instrumen survei sebagai alat membaca opini yang berkembang di masyarakat. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita merespon survei dengan cara yang bijak. Yang kedua adalah saya pikir inilah yang kemudian menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi, ya. Pemilih dewasa dalam berdemokrasi, dan mereka cukup tegas. Pemilih cukup tegas ketika pemimpinnya dianggap mereka tidak puas dengan kinerja pemimpinnya, mereka tidak suka dengan misalnya attitude atau personality, itu kemudian dihukum melalui dukungan, ya. Sehingga saya pikir ini juga hal yang baik buat para pemimpin, buat para politisi, bahwa ya harus lebih serius dan berhati-hati terhadap pemilih. Bahwa pemilih kita ini bukan pemilih yang pragmatis, tapi pemilih yang sadar, ya, ketika mereka dipilih kemudian tidak menghiraukan janji-janji kampanye, ya, tidak menghiraukan apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, maka itu kemudian akan dihukum. Yang ketiga adalah saya pikir menarik juga bagi siapapun, ya, dalam konteks Maluku yang ingin menjadi pemimpin, semua punya harapan, ya. Dengan kasus Pak Jeffrey ini, dengan hasil survei yang tinggi, artinya ketika dia punya niat, ya, punya background, punya kapasitas, ya, dia bisa muncul menawarkan sebuah tawaran ke masyarakat, dan itu bisa menjadi pilihan. Jadi itu yang kemudian saya pikir kesimpulan yang bisa kita ambil dari survei yang kita kerjakan. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas terkait dengan menuju Pilkada
Maluku 2024 versi LSI Deni JA bersama dengan Direktur KCI LSI Deni JA Bang Aji Alfarabi ya. Tribuners dan juga para calon-calon gubernur yang nanti akan bertarung di 2024 nanti, masih ada 15 bulan lagi. Terus lakukan yang terbaik, tunjukkan agar bisa meraup suara sebanyak-banyaknya oleh publik yang ada di Maluku, dan para pemilih jadilah pemilih yang cerdas agar kita bisa mendudukan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, bisa mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di bumi raja-raja ini. Sekali lagi terima kasih sama-sama. Dan Tribuners juga. Akhir kata saya Ajeng Hatalia, kita akan jumpa di Tribun Bastor edisi berikutnya. Selamat sore Amato. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.